Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar ekonomi lagi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, biar kita diberi kemudahan dalam belajarnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita pertemuan kedua tentang pendapatan nasional. Kemarin sudah saya kasih 6 pengertian pendapatan nasional. Ada GNP, PNP, DI. Sekarang kita menghitung pendapatan nasional. Pendapatan nasional dibagi dua, yaitu dengan metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Metode perhitungan pendekatan produksi, rumusnya Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 P2 ditambah dan seterusnya sampai Qn dan Pn. Keterangannya Y sama dengan pendapatan nasional, P harga, dan Q kuantitas. Terusnya metode perhitungan pendekatan pendapatan, rumusnya Y RWIP. Y sama dengan RW, R tambah W tambah I tambah P. Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan rent atau sewa, W sama dengan wage atau upah atau gaji, I sama dengan interest atau bunga, P sama dengan profit atau laba. Dan metode pendekatan pengeluaran, Y rumusnya sama dengan Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Keterangannya Y sama dengan pendapatan, C konsumsi, I investasi, G government atau pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Contoh soalnya nih. Ini dengan metode pendekatan pendapatan. Di sini ada pendapatan gaji dengan 5 juta, keuntungan perusahaan 750, bunga modal 480, pengeluaran konsumsi 10 juta, menyewakan tanah 5 juta, investasi pengusaha 7 juta, pengeluaran pemerintah 15 juta, ekspor 8 juta, dan impor 3 juta. Dari data di atas, hitunglah besaran pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Sini rumusnya pendekatan pendapatan, rumusnya kan Y sama dengan R plus W plus I dan plus P. Sama dengan R-nya itu 5 juta, W-nya itu tanah 5 juta, I-nya interest bunga 480 juta, dan P-nya itu P-nya itu keuntungan perusahaan, profit 750.000 sama dengan, jadi total semuanya, jadi itu nanti tinggal kamu tambah aja semua, totalnya sama dengan 11.230.000. Jadi besaran pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan adalah 11.230.000 rupiah. Terusnya dari soal yang tadi juga dengan rumus pendekatan pengeluaran, rumusnya Y sama dengan C plus I plus G dan tambah X kurang M. C-nya konsumsi 10 juta, terusnya I-nya interest investasi 7 juta, G-nya I-nya itu investasi ya 7 juta, dan government-nya itu 15 juta, ekspor impornya 8 juta sama 3 juta. Ini kamu hitung dulu, yang buka kurung dulu ya, kamu hitung baru ditambah semua, hasilnya itu 37 juta. Jadi besaran pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pengeluaran adalah 37 juta. Terusnya sekarang belajar pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu. Di sini pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Jadi kita boleh tahu, sama tahu ya bagaimana perkembangan suatu negara makmurnya itu dari pendapatan per kapita. Di sini lagi pendapatan nasional
Dan pendapatan per kapita, pendapatan nasional itu jumlah seluruh pendapatan masyarakat, sedangkan pendapatan per kapita itu rata-rata pendapatan masyarakat. Terusnya metode perhitungan perhitungan pendapatan per kapita. Rumusnya pendapatan per kapita GNP dibagi jumlah penduduk, Gross National Product dibagi jumlah penduduk. Di sini ada contohnya perusahaan A, B, C, negara A, B, dan C. Pendapatannya negara A pendapatan nasional 5.890 miliar, jumlah penduduknya 110 juta, dan negara B jumlah pendapatan nasionalnya 6.876 miliar dan jumlah penduduknya 200 juta. Dan C pendapatan nasionalnya 890 miliar dan jumlah penduduknya 120 juta. Kalau kamu lihat di sini, pendapatan nasional paling gede itu adalah di negara B sebesar 687,6 miliar. Tapi kalau kita menghitung dengan metode pendapatan per kapita, tadi rumusnya pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Di sini kamu bisa lihat mana negara yang paling makmur. Di sini kelihatan ya, kamu hitung semua, kamu bagi semua pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Di sini bisa kita lihat negara A totalnya pendapatan kapitanya itu 58.900 dan B itu 34.380 dan C-nya itu 40.750. Di sini kamu bisa lihat, jadi pendapatan negara yang paling makmur itu adalah yang A. Pendapatan nasional 590 miliar dan jumlah penduduknya 100 juta. Ini ya. Udah, sekian dari saya dari penjelasan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.